Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Adelia, NIM 10620210008. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas pada mata kuliah Teknik Evaluasi dengan dosen pengampu Ibu Saptiani, SPDI, MPD. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan tabel indikator aspek perkembangan anak dan cara menstimulasikannya. Di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 terdapat 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, yang kedua kognitif, yang ketiga fisik motorik, yang keempat sosial emosional, yang kelima bahasa, dan yang keenam seni. Di antara 6 aspek perkembangan tersebut terdapat indikator-indikator yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kegiatan bagi anak usia dini. Aspek perkembangan yang pertama adalah nilai agama dan moral. Di dalam nilai agama dan moral terdapat indikator-indikator. Yang pertama adalah mengetahui agama yang dianutnya. Maka guru dapat menstimulasi anak untuk mengetahui agama yang dianutnya melalui kegiatan bernyanyi rukun Islam. Dengan begitu anak mengetahui bahwa agama Islamlah agama yang dianutnya. Pada indikator yang kedua, yaitu meniru gerakan beribadah dengan urutan yang tepat. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasinya yaitu melakukan praktek ibadah sholat duha di sekolah. Yang ketiga adalah mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasikannya adalah dengan membiasakan anak untuk membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar, maupun membaca doa sebelum makan dan sesudah makan. Selanjutnya, pada indikator membiasakan diri berperilaku baik, maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru kepada anak yaitu membiasakan anak untuk bersedekah Jumat. Dengan begitu, anak akan mengetahui bahwa bersedekah merupakan perilaku yang baik. Pada indikator selanjutnya yaitu mengucapkan salam dan menjawab salam. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu membiasakan anak untuk menjawab salam dan membiasakan anak untuk mengucap salam saat berjumpa dengan orang lain. Aspek perkembangan yang kedua yaitu fisik motorik. A. Motorik kasar. Pada motorik kasar, indikator yang pertama yaitu menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu bernyanyi lagu teko-teko-tek anak ayam sambil mempraktekkan gerakan ayam. Dengan begitu anak dapat meniru gerakan ayam sambil bernyanyi. Pada indikator yang kedua yaitu melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu bermain lompat jejak kaki. Dengan begitu anak akan melompat sesuai dengan jejak kaki yang ia pijak. Pada indikator yang ketiga yaitu melempar sesuatu secara terarah. Kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan melempar bola ke dalam keranjang. Indikator selanjutnya yaitu menangkap sesuatu secara tepat. Kegiatan yang dapat diberikan guru kepada anak untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan menangkap ikan di dalam kolam. Dengan begitu anak dapat menangkap ikan secara bersama-sama di dalam kolam yang telah disediakan. Pada indikator selanjutnya yaitu menendang sesuatu secara terarah. Maka kegiatan yang diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu kegiatan menendang bola ke arah teman maupun menendang bola ke arah gawang. B. Motorik halus. Pada motorik halus terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu membuat garis vertikal, horizontal, miring, atau lingkaran. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu menebalkan garis putus-putus, vertikal, horizontal, maupun lingkaran. Pada indikator yang kedua yaitu menciplak bentuk. Maka kegiatan yang diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan menciplak bentuk tangan ke dalam kertas.
Kemudian, indikator selanjutnya adalah mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Maka, kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan memasukkan tali ke dalam beberapa sedotan. Dengan begitu, anak akan mengkoordinasikan gerakan mata dan tangannya secara bersamaan. Pada indikator selanjutnya yaitu menggunakan gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menjumput, mencolek, mengepal, memeras, dan mengelus. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan memeras parutan kelapa yang dapat menghasilkan santan. C. Kesehatan dan perilaku keselamatan. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah berat badan sesuai dengan tingkat usia, tinggi badan sesuai dengan tingkat usia, lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia. Maka untuk menstimulasi ketiga indikator tersebut, guru dapat melakukan kegiatan posyandu minimal sebulan sekali untuk mengukur berat badan anak, mengukur lingkar kepala anak, dan mengukur tinggi badan anak. Pada indikator selanjutnya yaitu penggunaan toilet training atau penggunaan air membersihkan diri dengan bantuan minimum. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut dengan membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum makan maupun sesudah makan. Indikator selanjutnya yaitu mengenal rambu lalu lintas. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan sosialisasi bersama polisi maupun pengenalan rambu-rambu lalu lintas melalui nyanyian. Aspek perkembangan yang ketiga yaitu kognitif. A. Belajar dan memecahkan masalah. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah mengenal benda berdasarkan fungsinya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan menggunting sesuai pola menggunakan gunting. Dengan begitu, anak akan mengetahui bahwa fungsi dari gunting adalah untuk menggunting. Contoh lain adalah menulis menggunakan pensil. Maka anak akan mengetahui bahwa gunanya pensil adalah untuk menulis. Indikator yang kedua yaitu menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah melalui kegiatan bermain kereta api menggunakan kursi-kursian. Indikator selanjutnya yaitu mengetahui konsep banyak dan sedikit. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah menghitung perbandingan jumlah buku yang ada di sekolah maupun jumlah pensil yang ada di sekolah. Indikator selanjutnya yaitu mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan eksperimen membuat pelangi dari pewarna makanan. Dengan begitu anak akan menyimak, memperhatikan gejala yang terjadi dari pewarna makanan yang dibuat menjadi pelangi. Indikator selanjutnya yaitu mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti gerimis, hujan, gelap, temaram, dan lain sebagainya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain hujan buatan untuk mengetahui konsep hujan. Indikator selanjutnya yaitu memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial, misalnya sebagai peserta didik kalau di sekolah, sebagai teman, maupun sebagai anak di rumah. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan gotong royong di sekolah secara bersama-sama. Indikator selanjutnya yaitu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan menyusun Lego. B. Berpikir logis.
Dalam berpikir logis ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, atau ukuran. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan mengklasifikasikan bola, tongkat, dan piring ke dalam warna yang sama. Indikator selanjutnya yaitu mengenal pola, misalnya ABAB, ABC, dan mengulanginya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan meruncing kalung maupun gelang menggunakan sedotan dengan mengikuti pola ABC. Dengan sedotan pertama berwarna biru, kemudian kuning, kemudian merah, dan diulangi lagi biru, kuning, dan merah. Dengan begitu anak akan mengetahui pola warna yang dibuat. Pada indikator selanjutnya yaitu mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi, ukuran, dan warna. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan mengurutkan gambar buah apel berdasarkan 5 seriasi ukuran, yaitu sangat kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Indikator selanjutnya yaitu mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau sejenis. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu mengklasifikasikan gambar binatang yang berkaki 2 dan yang berkaki 4. C. Berpikir simbolik. Pada berpikir simbolik ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah membilang banyak benda 1-10. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah membilang jumlah bola 1-10. Indikator selanjutnya yaitu mengenal konsep bilangan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan mencocokkan jumlah benda sesuai dengan lambang bilangannya. Misalnya, anak akan mencocokkan gambar 5 ekor ayam ke dalam lambang bilangan 5. Indikator selanjutnya yaitu mengenal lambang bilangan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan menggerakkan pinggul sambil menirukan lambang bilangan. Dengan begitu, anak akan mengetahui lambang bilangan apa yang ia tulis, 1, 2, ataupun 3. Indikator selanjutnya yaitu mengenal lambang huruf. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain jemur huruf. Maka anak akan mengetahui huruf apakah yang ia jemur. Aspek perkembangan yang keempat yaitu bahasa. A. Memahami bahasa. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah melalui guru menjelaskan aturan bermain setiap ingin bermain. Dengan begitu anak akan menyimak perkataan dari si guru. Indikator selanjutnya yaitu mengerti 2 perintah secara bersamaan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah melalui pembiasaan guru akan selalu mengingatkan anak untuk mengumpulkan dan menyusun kembali mainan yang telah dimainkan. Dengan begitu anak sudah distimulasi untuk memahami 2 perintah secara bersamaan, yaitu mengumpulkan mainan dan meletakkannya kembali pada tempat mainan. Indikator selanjutnya yaitu memahami cerita yang dibacakan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu guru akan menanyakan kembali pada anak setiap cerita yang telah dibacakan. Dengan begitu kita akan mengetahui bahwa anak tersebut telah memahami cerita yang kita bacakan. Indikator selanjutnya yaitu mengenal pembendaharaan mengenai kata sifat, misalnya berani, pelit, baik hati, baik, dan lain sebagainya.
Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu guru akan membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata sifat saat berkomunikasi pada anak. Dengan begitu anak akan mendengar kosakata-kosakata tentang kata sifat yang baru ia dengar dan anak akan menggunakan kata sifat tersebut. B. Mengungkapkan bahasa. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah mengutarakan pendapat kepada orang lain. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan berdiskusi bersama untuk memilih kegiatan. Dengan begitu, anak akan mengutarakan pendapatnya tentang kegiatan yang ingin ia mainkan ataupun yang tidak ingin ia mainkan. Indikator yang kedua yaitu menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan guru akan menanyakan kabar anak setiap harinya. Dengan begitu anak akan mengetahui cara menjawab pertanyaan kabar yang ditanyakan oleh guru. Indikator yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan dengan kata sifat. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah guru akan menanyakan perasaan anak setiap selesai belajar. Dengan begitu anak akan mengetahui cara mengekspresikan perasaannya, misalnya dia senang, sedih, ataupun gembira. Pada indikator selanjutnya yaitu menyebutkan kata-kata yang ia kenal. Maka guru akan menstimulasi anak melalui kegiatan mengajak anak untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekeliling kelas. Misalnya kursi, meja, kursi itu warna coklat, meja itu warna biru, dan lain sebagainya. Indikator selanjutnya yaitu menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah dia dengar. Maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu setiap selesai bercerita, guru akan memberikan kesempatan untuk anak untuk menceritakan kembali cerita yang sudah pernah ia dengar atau cerita yang tadi barusan ia dengar. Indikator selanjutnya yaitu memperkaya perbendaharaan kata. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui bermain susun kata menjadi kalimat. Dengan begitu anak akan mempunyai perbendaharaan kata yang lebih banyak. Indikator selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam percakapan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain secara berkelompok. Dengan begitu anak akan berdiskusi tentang permainan yang akan mereka mainkan bersama. C. Keaksaraan. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah mengenal simbol-simbol. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk mengenalkan simbol-simbol pada anak yaitu melalui kegiatan bernyanyi simbol-simbol dalam matematika. Dengan begitu anak akan mengetahui simbol apa saja yang ada pada matematika maupun simbol huruf yang ada pada huruf abjad. Indikator selanjutnya yaitu mengenal suara-suara hewan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui bernyanyi bersama lagu suara hewan. Misalnya suara kambing mbek-mbek, suara kucing meong-meong, suara burung cici-cuit. Dengan begitu anak akan mengetahui beberapa suara hewan yang ia dengar. Indikator selanjutnya yaitu membuat coretan yang bermakna. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu memberikan kebebasan kepada anak dalam menulis apapun yang ia sukai. Maka ketika diberi kebebasan, anak akan menulis apapun yang ia sukai. Indikator selanjutnya yaitu meniru atau menulis dan mengucapkan huruf A sampai Z. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan menebalkan garis putus-putus pada huruf abjad yang ada di buku. Misalnya huruf A, maka anak akan menebalkan garis putus-putus yang ada pada buku bertuliskan huruf A. Aspek perkembangan yang kelima yaitu sosial emosional. A. Kesadaran diri.
Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan belajar dalam bentuk sentra dan area. Dengan begitu, anak dapat memilih kegiatan yang ia sukai ada di sentra atau di area. Indikator selanjutnya yaitu mengendalikan perasaan. Maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru dalam menstimulasi indikator tersebut adalah mengenalkan jenis-jenis emosi melalui cerita pada anak. Dengan begitu anak akan mengetahui cara mengekspresikan perasaannya, mau itu perasaan senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Indikator selanjutnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu memberikan kesempatan untuk anak dalam menjelaskan hasil karyanya sendiri. Maka anak akan merasa dihargai dan percaya diri untuk menjelaskan hasil karyanya yang ia buat. Indikator selanjutnya yaitu memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah. Maka kegiatan yang diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut adalah melalui kegiatan bermain memindahkan air ke dalam wadah menggunakan spons. Karena air yang dipindahkan ke dalam wadah menggunakan spons mudah untuk tumpah, maka anak dilatih untuk tidak mudah menyerah atau mempunyai sikap gigih. B. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah menjaga diri sendiri dari lingkungannya. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain di dalam lingkungan sekolah, tidak bermain di luar lingkungan sekolah. Karena lingkungan luar sekolah sangat berbahaya bagi anak jika tidak dalam pengawasan orang tua maupun guru. Pada indikator selanjutnya yaitu menghargai keunggulan orang lain. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu memberikan tepuk tangan, apresiasi, mengucapkan selamat kepada anak lain yang memiliki nilai lebih unggul atau kemampuan yang lebih unggul darinya. Indikator selanjutnya yaitu mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan membagi bekal yang ia bawa kepada teman-teman yang lain. Dengan begitu anak akan mengetahui cara berbagi kepada orang yang tidak mampu. C. Bersifat prososial. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah menunjukkan sikap antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain ular tangga pintar. Pada indikator yang kedua adalah menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Maka kegiatan yang sama juga dapat diberikan yaitu bermain ular tangga pintar. Dengan begitu, anak akan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam permainan ular tangga pintar tersebut. Pada indikator selanjutnya, yaitu menghargai orang lain. Maka kegiatan yang dapat diberikan oleh guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan tidak memotong pembicaraan orang lain. Guru dapat membiasakan anak untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan guru juga dapat menerapkannya, tidak memotong pembicaraan anak saat anak sedang berbicara. Indikator selanjutnya yaitu menunjukkan rasa empati. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu anak dapat diajarkan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Guru juga dapat menerapkannya. Guru dapat menawarkan bantuannya kepada anak yang sedang susah atau kesulitan melakukan sesuatu. Aspek perkembangan yang keenam yaitu seni. A. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu ataupun suara. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah anak senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya.
Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu guru akan memutarkan lagu-lagu Islami di sekolah setelah pulang sekolah atau setelah belajar. Dengan begitu anak akan mendengarkan lagu-lagu Islami kesukaannya di sekolah. Indikator selanjutnya yaitu memainkan alat musik atau instrumen atau benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu guru akan mengajak anak untuk membunyikan beberapa gelas yang diisikan air secara berbeda. Maka ketika gelas itu diketuk atau dipukul, maka akan terdengar suara-suara instrumen lagu yang berbeda. B. Tertarik dengan kegiatan seni. Dalam tahap ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah memilih jenis lagu yang ia sukai. Yang kedua, bernyanyi sendiri. Kedua indikator ini dapat distimulasi secara bersamaan melalui kegiatan pemberian kesempatan kepada anak untuk bernyanyi lagu yang ia sukai. Maka anak dapat memilih dan langsung menyanyikannya lagu yang ia sukai. Indikator selanjutnya yaitu menggambar objek di sekitar. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan menggambar bebas. Dengan begitu anak akan terinspirasi untuk menggambar apapun yang ia lihat di sekitarnya. Indikator selanjutnya yaitu menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan bermain drama si baik dan si sombong. Maka anak yang mendapatkan peran si baik akan mengekspresikan perasaannya dalam peran yang ia dapatkan. Begitu juga dengan peran si sombong. Indikator selanjutnya yaitu mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu melalui kegiatan senam pinguin. Dengan begitu, anak akan mengikuti gerakan sesuai dengan irama yang ada pada senam pinguin. Indikator selanjutnya yaitu membentuk berdasarkan objek yang ia lihat, menggunakan plastisin ataupun menggunakan tanah liat. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut yaitu membuat ulat dari plastisin ataupun membuat bunga dari plastisin. Indikator selanjutnya yaitu mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Maka kegiatan yang dapat diberikan guru untuk menstimulasi indikator tersebut melalui kegiatan menggambar dan mewarnai pemandangan. Dengan begitu anak akan mewarnai pemandangan sesuai dengan imajinasinya maupun sesuai dengan yang pernah ia lihat atau pengalamannya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.